Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Pada malam hari ini alhamdulillah setelah libur panjang kurang lebih 1,5 bulan, kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian. Semoga semangat kita setelah menjalani puasa Ramadan selama sebulan penuh ini bisa lebih lebih besar lagi, lebih semangat lagi. Nah, sehingga apa yang akan kita lakukan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa karena ini masih dalam suasana Syawal, kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Ibu semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Nah, semoga kita dipertemukan Allah kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan hendaknya, insya Allah. Amin, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai melanjutkan kajian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan berkirim Al-Fatihah untuk segenap guru-guru, orang tua, dan juga khususnya kepada penulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'i al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha birahmatika ya arhamar rahimin, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila sahib hadzal kitab Syekh Ad-Doktor Mahmud At-Tahan wa kadzalika li syekhina al-marhum Kyai Ali Mustafa Yaqub wa kadzalika jami' masyaikhina fi hadhihi al-maddah aw fi hadzal fan. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Baik, terakhir bahasan kita pada bulan Ramadan kemarin ya Bapak Ibu, kita masih membahas atau masih berada di bahasan
pembahagian hadis-hadis dhaif ya. Jadi kalau kita simpulkan dari dari awal bahwa hadis secara umum ya itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadis maqbul, kemudian ada yang disebut dengan hadis mardud ya. Nah, itu induknya ya Pak ya. Itu pembahagian induknya. Ada yang makbul dan ada yang mardud. Nah, yang makbul itu dibagi kepada dua jenis. Ada yang disebut dengan hadis sahih. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hadis hasan. Hadis sahih pun terbagi dua. Ada yang sahih li dzatihi dan ada yang disebut dengan sahih li ghairihi. Nah, begitu pula dengan hadis hasan ya, terbagi dua. Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, itu dia masuk dalam cakupan hadis maqbul. Ya, hadis maqbul. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hadis mardud. Ya, hadis mardud. Nah, hadis mardud ini secara umum diistilahkan juga dengan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif ya, Pak. Nah, cuma ya hadis dhaif ini punya banyak jenis dan pembahagian. Nah, jadi seperti yang sering saya ulang, ketika disebut hadis dhaif bukan berarti semuanya mardud. Sekalipun mardud di sini identik dengan dhaif ya. Tapi tidak semua hadis dhaif itu mardud sama sekali, tanpa bisa diamalkan sama sekali. Nah, tidak seperti itu. Karena sebahagiannya ada yang dhaifnya tidak terlalu parah sehingga dia bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, kemudian ada juga dhaif yang sangat parah. Nah, hadis dhaif yang seperti inilah yang pada dasarnya mardud, ya, dalam artian tidak bisa dipakai atau digunakan. Nah, berdasarkan yang sudah kita bahas, hadis dhaif ini secara umum disebabkan oleh dua hal. Ya, ada yang dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Ya, kemudian ada yang dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Nah, jadi dhaifnya hadis itu sebabnya hanya ada dua saja. Bisa jadi sanadnya putus atau terpotong, kemudian bisa jadi karena perawinya yang bermasalah. Nah, hadis yang dhaif gara-gara terputus sanad ya, hadis dhaif yang disebabkan oleh inqita'us sanad. Nah, itu sudah kita bahas semua. Ada yang putusnya zahir, seperti misalnya hadis mu'allaq, kemudian hadis munqati', ya, hadis mursal, kemudian hadis mu'dhal. Nah, itu terputusnya zahir ya, terlihat jelas. Kemudian ada juga yang terputusnya khafi, tidak terlihat secara jelas kecuali bagi orang yang ahli. Nah, apa itu? Hadis mudallas dengan hadis mursal khafi. Nah, dua itu ya, hadis mudallas, kemudian hadis mursal khafi. Nah, ini hadis dhaif juga, tapi disebabkan oleh keterputusan sanad yang bersifat khafi. Nah, khafi itu artinya tersembunyi, ya, tidak bisa langsung terlihat, ya. Dia baru bisa diketahui setelah adanya penelitian. Nah, itu bagian pertama dari hadis dhaif. Nah, kemudian yang kedua, ada hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Ya. Nah, penyebab cacatnya rawi ini sudah kita bahas juga, itu setidaknya ada 10 ya. Ada yang karena pembohong, ada yang karena banyak waham, ada yang fasik, ada yang bid'ah, ada yang bertentangan dengan perawi yang siqah dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 10 penyebabnya. Ya. Nah, dari yang 10 ini maka nanti dibagilah hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya perawi ini kepada beberapa jenis, tergantung sebabnya apa. Nah, misalnya yang pertama itu namanya hadis maudhu' ya. Nah, hadis maudhu' ini akibat kebohongan perawi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hadis matruk.
Nah, matruk yang disebut juga dengan semi palsu ya Pak, semi palsu yang disebabkan oleh tertuduh bohong karena perawinya yang tertuduh sebagai tukang bohong. Nah, itu disebut dengan matruk. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Nah, apa itu hadis mungkar? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi thiqah. Nah, yang mana antara hadis dia dengan hadis perawi thiqah itu tidak bisa dijamak atau tidak bisa dikompromikan. Nah, itu disebut dengan hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Nah, lawannya disebut dengan hadis ma'ruf. Ya, hadis ma'ruf. Nah, baru 3, ada maudhu', kemudian ada matruk, kemudian ada mungkar ya. Nah, kemudian hadis dhaif selanjutnya ada yang disebut dengan syadz. Ya, hadis syadz. Nah, apa itu hadis syadz? Yaitu hadis yang diriwayatkan perawi thiqah tapi bertentangan maknanya dengan perawi yang lebih thiqah. Nah, ya, dia perawinya thiqah, tapi hadis yang dia riwayatkan itu bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Nah, itu jatuhnya dhaif juga walaupun diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, itu disebut dengan hadis syadz. Ya. Nah, lawan dari hadis syadz itu disebut dengan mahfuz. Ya, hadis mahfuz. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir pas Ramadan yang kita bahas itu adalah hadis mu'allal. Ya, hadis mu'allal. Nah, apa itu hadis mu'allal? Hadis yang secara zahir itu tidak bermasalah, tapi setelah diadakan penelitian secara mendalam ternyata dia mengandung illah namanya. Nah, illah itu adalah hal-hal atau sebuah kecacatan atau sebuah hal yang bisa menyebabkan hadis itu tidak bisa lagi dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, jadi kalau hadis yang awalnya terlihat bagus, tapi ternyata setelah diteliti ada illahnya, maka dia berubah nama menjadi hadis mu'allal. Ya, ada juga yang menyebutnya dengan hadis ma'lul. Nah, ada mu'allal, ada ma'lul. Nah, dia tergolong sebagai hadis yang dhaif. Nah, itu diantara kesimpulan ya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ini masih dalam bahasan hadis dhaif, ya, yaitu hadis dhaif yang disebabkan oleh pertentangan matan hadisnya dengan perawi yang lebih thiqah. Nah, apa saja hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh kontradiksi dengan perawi thiqah? Nah, insya Allah pada malam hari ini akan kita mulai untuk mempelajarinya. Oke, nanti kalau seandainya ada hal-hal yang kurang dipahami di pertengahan penjelasan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ya, supaya nanti nggak lupa dengan pertanyaannya ataupun nggak sempat gitu. Nah, jadi kalau selesai satu paragraf, kalau seandainya ada yang ragu, nah itu silakan ditanyakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mukhalafatu lithiqati. Nah, ini adalah al-mukhalafatu lithiqat, ya. Hadis dhaif yang disebabkan al-mukhalafah, bertentangan atau kontradiksi dengan atau terhadap perawi-perawi yang thiqah. Nah, jadi hadis dhaif tapi yang disebabkan matanya itu bertentangan dengan perawi yang thiqah atau yang
terpercaya. Idza kana sababu ta'ni fir rawi mukhalafatahu lithiqati wa huwa as-sababu as-sabi'u fayantiju an mukhalafatihi lithiqati khamsatu anwa'in min ulumil hadithi. Apabila ada sebab kecacatan pada perawi itu, mukhalafatahu, ya, bertentangannya si rawi itu lithiqat, ya, terhadap perawi-perawi yang siqah, wa huwa as-sababus sabi'u, yang mana mukhalafah lithiqat ini merupakan sebab yang ketujuh. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, ya, hadis-hadis yang dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi itu setidaknya disebabkan oleh 10 sebab. Ya, oleh 10 sebab. Nah, salah satu dari yang 10 itu adalah mukhalafah lissiqat. Ya, kontradiksi dengan riwayat perawi yang siqah. Fayantiju an mukhalafatihi lithiqati khamsatu anwa'in. Maka muncullah atau maka keluarlah dari sebab, ya, kontradiksinya seorang rawi lithiqat terhadap perawi-perawi siqah, apa yang muncul? Khamsatu anwa'in min ulumil hadis, yaitu 5 macam atau 5 jenis istilah dari ilmu hadis. Ya. Jadi dari sebab mukhalafah lissiqat ini maka akan muncul 5 istilah hadis dhaif yang disebabkan olehnya, oleh mukhalafah lissiqat. Nah, apa saja 5 istilah yang atau 5 jenis dari hadis dhaif yang disebabkan oleh mukhalafah lissiqat ini? Nah, huahiyya, yaitu di antaranya adalah al-mudraju, ya, hadis mudraj, wal maqlubu, hadis maqlub, wal mazidu fi muttasilil asanid, ya, mazid, adanya tambahan dalam kemuttasilan atau ketersambungan sanad, wal muttarib, dan hadis muttarib, wal musahhaf, dan hadis musahhaf. Nah, jadi 5 hadis ini, ya, mudraj, maqlub, mazid fi muttasilil asanid, muttarib, dan musahhaf, ini semuanya adalah hadis-hadis dhaif, Bapak Ibu. Kenapa dhaif? Karena disebabkan oleh mukhalafatul lissiqat. Ya, karena isi atau konten, ya, dari hadis-hadis yang 5 ini itu bertentangan dengan perawi-perawi yang siqah. Nah, sekarang rinciannya. Fa in kanatil mukhalafatu bitaghyiri siyaqil isnadi au bidamji mauqufin, ya, bimarfu'in fayusammal mudrajah. Nah, jika ada kontradiksi itu atau mukhalafah itu, ya, bitaghyiri siyaqil isnad, dengan mengubah urutan atau susunan sanad, ya, au bidamji mauqufin, atau dengan mengumpulkan atau menggabungkan hadis mauquf, ya, hadis mauquf itu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat, ya, hadis mauquf hadis yang dinisbatkan kepada sahabat, atau dengan menghimpun atau mengumpulkan hadis mauquf bimarfu'in, dengan hadis marfu'. Ya, hadis marfu' itu adalah hadis yang dinisbatkan ke Nabi. Maksudnya Nabi langsung yang mengkalamkan itu, ya, melafazkan itu. Nah, itu disebut dengan hadis marfu'. Nah, fayusammal mudrajah, maka dinamakanlah hadis itu dengan hadis mudraj. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi mudraj yaitu mukhalafah dengan mengubah susunan sanad atau dengan menggabungkan hadis mauquf dengan hadis marfu'. Nah, mudraj. Nah, itu disebut dengan hadis mudraj. Nah, setelah ini
nanti kita akan rinci apa itu mudraj, kemudian apa saja pembahagiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa in kanatil mukhalafatu bi taqdimin aw ta'khirin fayusammal maqluba. Lalu jika ada mukhalafah, ya, jika ada mukhalafah atau kontradiksi itu bi taqdimin, ya, dengan sebab mendahulukan potongan lafaz atau ta'khirin atau dengan mengakhirkannya, fayusammal maqlub, maka dinamakanlah hadis itu dengan hadis maqlub. Nah, jadi hadis maqlub ini hadis yang terbalik, ya. Sebahagian besar perawi mengatakan seperti ini misalnya, tapi di satu hadis, nah dia terbalik bahasanya, ya, bahasanya terbalik, maka itu diistilahkan dengan hadis maqlub. Kemudian yang ketiga, wa in kanatil mukhalafatu bi ziyadati rawin fayusamma al-mazida fi muttasilil asanid. Jika ada mukhalafah itu, ya, kontradiksi itu disebabkan oleh ziyadati rawin, ya, dengan bertambahnya satu rawi di dalam sebuah sanad, fayusamma, maka dinamakan hadisnya dengan mazid fi muttasil asanid, ya, hadis yang bertambah dalam kemuttasilan sanadnya. Nah, misalnya dalam sebuah hadis sahih, sanadnya cuma 6 orang, ya, ada 6 rawi saja. Tapi ada satu sanad yang jumlah sanadnya lebih dari 6, misalnya 7. Tapi jalurnya mirip gitu, ya. Dengan ada tambahan satu orang di antara tabi'in dengan tabi'in misalnya. Dan itu dia semasa misalnya, atau seumuran. Nah, nanti bisa saja, ya, dengan banyaknya sanad itu ada istilah al-mazid fi muttasilil asanid, dan dia tergolong juga kepada pembahagian dari hadwin birawin au bihusulit tadafu'i fil matni wala murajjiha fayusammal muttariba. Kemudian yang keempat, jika ada mukhalafah, ya, pertentangan itu disebabkan oleh ibdali rawin birawin, ya, mengganti satu orang perawi dengan perawi yang lain, au bihusulit tadafu', atau dengan hasilnya tampaknya tadafu', ya, tadafu' itu bisa diterjemahkan ya masih kontradiksi, ya, tadafu' saling menolak, itu sesuatu yang nggak bisa digabungkan, tadafu' fil matni pada matan, wala murajjiha, dan tidak ada faktor yang bisa merajihkan atau memperkuat salah satunya, fayusammal muttariba, maka dinamakanlah hadis itu dengan hadis muttarib. Nah, jadi hadis muttarib dia agak mirip dengan mukhtalifil hadis. Nah, ini sudah kita bahas, ya, di di pembahasan hadis-hadis maqbul, ada yang diistilahkan dengan mukhtalifil hadis, ya, pertentangan dua hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tapi bisa dijamak. Nah, itu namanya mukhtalifil hadis. Tapi kalau muttarib, ya, pertentangan dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tapi tidak bisa dijamak. Ya, tidak bisa dijamak, maksudnya tidak bisa dikompromikan. Nah, kalau nanti ketemu dengan hadis yang seperti ini, maka dia disebut dengan hadis muttarib. Nah, kalau muttarib dhaif. Tapi kalau mukhtalifil hadis, nah itu maqbul. Ya. Mukhtalifil hadis itu maqbul. Oke, kemudian yang kelima, wa in kanatil mukhalafatu bi taghyiril lafzi ma'a baqa'is siyaqi fayusammal musahhafa. Kemudian yang terakhir, jika ada mukhalafah, ya, pertentangan riwayat itu bi taghyiril lafzi, dengan adanya perubahan pada lafaz, ya, ma'a baqa'is siyaq, bersamaan dengan tetapnya siyaq atau susunan, ya, tapi lafaznya berbeda,
sementara susunan hadisnya sama, fayusammal musahhafa, maka dinamakanlah hadis itu dengan hadis musahhaf. Ya, hadis musahhaf. Nah, kelima-limanya nanti akan kita bahas secara rinci setelah setelah ini. Wa ilaika tafsil al-bahthi fiha 'ala tawali. Dan akan datang kepadamu tafsil al-bahthi, ya, rincian pembahasan fiha pada kelima istilah di atas alat tawali secara berurutan. Nah, jadi kita akan menambah wawasan ya setelah ini dengan mengenal 5 ya jenis hadis dhaif yang dia itu dihukumi dhaif gara-gara adanya mukhalafah, adanya pertentangan matan ataupun sanadnya dengan perawi yang lebih siqah dari dari rawi yang pertama itu. Nah, mudraj, maqlub, mazid fi muttasilil asanid, muttarib, dan musahhaf. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang pertama, yaitu hadis mudraj. Ya, hadis mudraj. Oke, al-mudraju. Ini adalah bahasan tentang hadis mudraj. Nah, mudraj ini bisa kita artikan sesuatu yang disisipkan ya, idraj. Nah, idraj itu artinya sisipan. Mudraj secara secara sederhana bisa kita bahasakan hadis yang disisipkan atau yang dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan perkataan Nabi. Nah, itu namanya mudraj. Ya, misalnya ada informasi, kita menyampaikan informasi, kita tambah-tambahin informasinya dari sumber informasi awal. Kalau yang pertama itu misalnya cuma 5 paragraf, ketika kita menyampaikan ke orang, dia menjadi 6 atau 7 paragraf. Nah, 2 paragraf itu atau 2 tambahannya itu disebut dengan idraj, ya. Sementara informasi yang kita sampaikan itu disebut dengan mudraj. Nah, sebenarnya ini biasa kita lakukan dalam keseharian ya. Ternyata dalam ilmu hadis itu juga ada istilah khususnya, yaitu al-mudraj. Pertama, ta'rifuhu, ya, pengertiannya. Lughatan ismu maf'ulin min adrajatu syai'a fi syai'i. Jadi istilah mudraj secara bahasa merupakan isim maf'ul, ya, isim maf'ul, kata yang menunjukkan orang yang dikenai perbuatan, ya, isim maf'ul dalam ilmu sharaf. Dia merupakan isim maf'ul min, ya, dari kalimat adrajatu. Nah, adrajatu syai'a fi syai'i. Saya memasukkan atau menyisipkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Nah, jadi adraj itu artinya menyisipkan, ya, atau memasukkan. Idza adkhaltuhu fihi, apabila aku masukkan sesuatu itu fihi, pada sesuatu yang lain. Ya. Jadi adraja itu semakna dengan adkhala, memasukkan. Wa dhammantuhu iyyahu, dan aku aku gabungkan sesuatu itu dengan yang lain. Nah, dhammana bisa diterjemahkan dengan menggabungkan, ya. Menggabungkan atau mengumpulkan, memasukkan. Nah, itu satu makna. Nah, itu mudraj secara bahasa. Nah, sekarang apa itu mudraj secara istilah? Istilahan. Adapun mudraj secara terminologi atau secara istilah adalah ma ghayyara siyaqu isnadihi, yaitu hadis yang diubah susunan sanadnya. Ya, hadis yang susunan sanadnya diubah. Nah, susunan sanadnya diubah atau urutan sanadnya diubah. Au udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin, atau dimasukkan ke dalam matannya kalimat laisa minhu, yang merupakan atau yang mana kalimat itu laisa minhu, bukan bahagian dari hadis itu, bila faslin,
tanpa ada pembatas. Ya, tanpa ada pembatas. Nah, dari istilah ini atau dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa hadis mudraj itu adalah hadis yang di dalamnya ada penambahan-penambahan dari perawi. Ya, baik pada sanadnya ataupun pada matannya. Nah, Nabi bahasanya pendek misalnya. Tapi pas di orang kedua atau orang ketiga, di sana ada tambahan-tambahan. Ya, ada tambahan satu kalimat atau dua kalimat yang membuat hadisnya semakin panjang. Nah, tambahan itu disebut dengan idraj. Dan hadis yang ada tambahannya itu disebut dengan mudraj. Nah, itu ya, itu pengertian. Nah, sekarang yang kedua, pembahagiannya, aqsamuhu. Ya, pembahagian hadis mudraj. Al-mudraju qismani. Hadis mudraj itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama mudrajul isnadi wa mudrajul matni. Ada yang mudraj pada sanad, kemudian yang kedua ada mudraj fil matan, ya, pada matan. Ada yang sanadnya yang disisipi, ada juga matannya. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya gampang, tapi perlu ini juga ya, perlu analisis yang mendalam juga untuk mengetahui kapan sebuah hadis itu disebut dengan mudraj. Nah, alif mudrajul isnad. Sekarang kita akan bahas jenis yang pertama, yaitu mudrajul isnad, ya, mudraj pada sanad. Ta'rifuhu, pengertiannya, yaitu huwa ma ghayyara siyaqu isnadihi. Yaitu hadis yang susunan sanadnya diubah. Ya, hadis yang susunan sanadnya diubah. Nah, ini yang disebut dengan mudraj fil isnad. Nah, bagaimana gambarannya? Ya, bagaimana bentuk dari hadis mudraj fis sanad ini? Min suwarihi, di antara gambaran atau bentuk-bentuk mudraj pada sanad ini adalah misalnya ayyasuqar rawi al-isnada, bahwa menyebutkan seorang rawi al-isnada, ya, sebuah sanad. Jadi ada seorang rawi, dia menyebutkan sanad dia, ya, misalnya an fulan, haddatsani fulan, an fulan, dan seterusnya. Faya'ridu lahu 'aridun. Kemudian datang kepadanya aridun, ya, seseorang yang menyela. Menyela maksudnya orang yang bertanya di tengah misalnya. Dia lagi menjelaskan sanadnya, tiba-tiba di tengah penjelasan ada orang yang bertanya atau ada orang yang menyela penjelasannya. Fayaqula kalaman min qibali nafsihi. Kemudian dia berkata-kata kalaman, ya, dengan sebuah kalam, dengan sebuah perkataan min qibali nafsihi, dari sisi pribadinya. Nah, dia berbicara atas nama pribadi karena ada orang yang motong di tengah. Nah, fayazunna ba'du man sami'ahu anna dzalikal kalama huwa matnu dzalikal isnad. Maka mengira sebagian orang yang mendengarkan jawaban si rawi tadi, dia kan ditanya. Pas dia ditanya, dia ngomong juga. Maka mengiralah sebagian orang yang mendengarkannya anna dzalikal kalam, bahwasanya ungkapan atau kalam yang dia sebutkan ketika menjawab pertanyaan orang yang menyela tadi huwa matnu dzalikal isnad. Itu merupakan matan dari sanad itu. Nah, ini bahaya ini juga ya. Bahaya dari bertanya atau menyela seseorang yang sedang memberikan penjelasan. Nah, menyelanya di tengah-tengah. Nah, ini bahayanya. Bisa menyebabkan munculnya idraj, ya. Fayarwiyahu anhu. Kemudian meriwayatkan seseorang yang mendengar tadi akan kalam, ya, terhadap kalam yang dia dengar itu anhu, dari si rawi yang pertama. Kadzalika. Fayataghayyaru siyaqul isnadi, maka berubahlah siyaqul isnadi. Ya,
maka berubahlah bentuk atau susunan sanad. Nah, ini apa namanya? Nah, ini bentuk dari mudrad pada sanad. Jadi ada seorang rawi yang menjelaskan sanad yang dia miliki tentang sebuah hadis, tapi karena disela oleh seseorang di pertengahan ucapannya, maka dia menyebut nama lain atau dia menyebutkan kalam atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, sementara muridnya yang lain itu mengira kalau apa yang dia kalamkan itu adalah bagian dari matan hadis dari sanad yang dia sebutkan. Nah, maka muridnya itu meriwayatkan lagi ke murid-muridnya. Padahal itu adalah penjelasan pribadinya, bukan hadis Nabi. Nah, seperti itu gambaran mudraj fil isnad ya. Mudraj fil isnad. Nah, sekarang apa contohnya? Mithaluhu ya, contoh mudraj fil isnad. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu. Contoh dari mudraj fil isnad. Contohnya adalah qissatu Thabit bin Musa Az-Zahidi fi riwayatihi man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Kisah dari seorang rawi yang bernama Thabit bin Musa Az-Zahid. Ya, jadi ada seorang perawi ya, namanya Thabit bin Musa Az-Zahid. Nah, fi riwayatihi dalam riwayatnya, dalam salah satu riwayatnya, apa kata dia? Man kathurat sholatuhu. Barang siapa yang sholatnya banyak bil laili di malam hari, hasuna wajuhu bin nahari. Maka wajahnya akan bersinar di siang hari. Nah, ini hadis mungkin sebagian kita pernah dengar ya. Barang siapa yang sholatnya banyak di malam hari, maka wajahnya akan bersinar di siang hari. Nah, ini hadis dinisbatkan kepada Thabit bin Musa Az-Zahid. Wa aslul qissati, adapun asal dari cerita ini, nah, bagaimana cerita? Kenapa kok Thabit bin Musa bisa meriwayatkan riwayat ini? Asal kisah ini adalah anna Thabit bin Musa, bahwa Thabit bin Musa dakhala ala Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Jadi pada suatu saat Thabit bin Musa itu datang ya, masuk di sini maksudnya datang bertamu kepada Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Nah, Syarik bin Abdullah ini adalah seorang muhaddis besar juga ya, gurunya Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Wa huwa yumli, yang mana Syarik ketika itu sedang yumli, sedang mengimlakan sebuah riwayat ya. Jadi dulu itu hadis itu diriwayatkan dari mulut ke mulut. Ya, guru berbicara sementara murid mendengar dan mencatat. Nah, itu namanya yumli, mendiktekan, ya. Nah, Syarik bin Abdullah ketika itu sedang mendiktekan riwayat. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, Haddatsana al-A'masyu an Abi Sufyan an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan Syarik bin Abdullah, guru dari Thabit bin Musa. Telah bercerita kepada kami A'mash dari Abi Sufyan dari Jabir. Kemudian Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, wasakata, lalu ya Syarik bin Abdullah diam, wasakata liyaktubal mustamli. Nah, supaya mustamli, nah mustamli ini adalah orang yang bertugas menyambung lidah dari guru. Nah, itu istilahnya mustamli. Kalau dulu kalau majelisnya besar itu ada mustamli namanya, ya, muraqi, ya, yang mana dia menyambung atau mengulangi bahasa atau ya ucapan dari guru supaya murid-murid yang berada di belakang, ya, ini di majelis besar, supaya murid-murid yang berada di belakang itu bisa dengar dengan bahasa gurunya, karena dulu itu belum ada mic ya, belum ada mic, belum ada pembesar suara, nah sehingga butuh mustamli. Nah, ketika Syarik baru sampai qala Rasulullah, kemudian beliau diam supaya mustamlinya menuliskan. Falamma nazara ila Thabit, ketika
Syarik melihat kepada Thabit bin Musa, qala, kemudian beliau berkata, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajuhu bin nahari. Jadi spontan saja, ya, karena Thabit bin Musa ini terkenal sebagai sufi di zamannya. Beliau adalah seorang yang zuhud, ya, ahli zuhud. Kemudian Syarik, gurunya ini tahu dengan kondisi si Thabit ini. Kemudian terucaplah secara spontan dari mulutnya, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajuhu bin nahari. Barang siapa yang banyak salat di malam hari, maka wajahnya akan bersinar di siang hari. Nah, ini sebenarnya pujian untuk Thabit bin Musa. Ini bukan hadis, ini murni bahasa dari Syarik yang diarahkan kepada Thabit bin Musa. Wa qasada bidzalika tsabitan li zuhdihi wa wara'ihi. Dan memaksudkan Syarik bidzalika dengan ucapan dia barusan untuk Thabit. Kenapa li zuhdihi? Karena kezuhudan wa wara'ihi dan kewaraannya. Nah, jadi Thabit ini sangat terkenal sebagai orang yang zuhud dan wara', ya, di zaman itu. Sehingga gurunya Syarik ini memujinya dengan bahasa yang man kathurat salatuhu sampai akhir. Fazanna Thabitun, kemudian Thabit mengira annahu matnu dzalikal isnad. Maka Thabit mengira bahwasanya ungkapan itu merupakan matan dari sanad yang sudah disebutkan. Fakana yuhaditsu bihi kadzalika. Maka adalah Thabit meriwayatkan bihi dengan kalam itu kadzalika, seperti itu. Nah, jadi terlihat jelaslah di sini bahwa man kathurat salatuhu ini bukanlah hadis Nabi, ya, bukanlah hadis Nabi, tapi ini adalah kalam pribadi dari guru dari Thabit yang bernama Syarik bin Abdullah, yang beliau arahkan kepada Thabit yang terkenal sebagai seorang zuhud dan wara'. Tapi karena Thabit salah paham, dia menganggap bahwa bahasa ini adalah hadis Nabi, sehingga dia nisbatkanlah bahasa ini ke sanad haddatsana A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sampai akhir. Kemudian dia sambunglah sanad itu dengan matan man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Nah, fenomena yang seperti ini itu disebut dengan mudraj fil isnad. Ya, mudraj fil isnad. Jadi ada kalam yang dinisbatkan kepada sebuah sanad tertentu yang mana kalam itu bukanlah hadis Nabi. Nah, itu maksudnya. Oke, ini satu ya, mudraj fil isnad. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, mudrajul matni. Ya, mudraj fil matan. Nah, bagaimana gambarannya? Ta'rifuhu ma udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Mudraj fil matan adalah hadis, ya, yang dimasukkan ke dalam matannya sebuah ungkapan yang laisa minhu, yang bukan bahagian dari hadis itu bila faslin, tanpa adanya pembatas. Tidak adanya pembatas atau pemisah antara perkataan Nabi dengan perkataan yang lain itu. Nah, itu disebut dengan mudraj fil matan. Nah, aqsamuhu, adapun pembahagiannya, mudraj fil matan ini ada tiga. Ya, ada tiga. Wahya, yaitu yang pertama, ayyakunal idraju fi awalil hadithi. Bahwa ada idrajnya itu terletak di awal hadis. Nah, jadi ada penambahan di awal hadis. Wa huwa qalilun, tapi hal ini sangat sedikit, ya. Lakinnahu aktsaru min wuqu'ihi fi wasatihi. Namun walaupun sedikit, dia lebih banyak dari terjadinya idraj di pertengahan hadis. Ya. Jadi idraj fi awalil hadis ini dia tergolong sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan idraj yang terjadi di pertengahan matan, dia lebih banyak sedikit, ya, lebih banyak sedikit dari yang di tengah. Nah, jadi ada idraj fi awalil hadis.
Kemudian yang kedua, ayyakunal idraju fi wasatil hadis. Bahwa ada idraj, ya, sisipan itu fi wasatil hadis, berada di pertengahan hadis. Nah, jadi ada kalam atau penambahan bahasa itu di tengah-tengah hadis. Wa huwa aqallu minal awwali. Wa huwa, dan proses ini atau fenomena ini aqallu minal awwali. Lebih sedikit daripada yang pertama. Nah, jadi yang pertama, berarti pembahagian yang pertama lebih banyak dari yang kedua ini, ya. Jadi idraj fi awalil hadis itu lebih banyak terjadi ketimbang idraj fi wasatil hadis. Oke, kemudian yang ketiga sekarang, ayyakunal idraju fi akhiril hadis. Bahwa ada idraj, ya, sisipan itu berada di akhir hadis. Nah, wahwal ghalibu. Dan ini, ya, idraj fi akhiril hadis itu al-ghalibu. Itulah yang sering terjadi. Nah, jadi idraj, ya, sisipan-sisipan perawi terhadap sebuah hadis yang dia riwayatkan itu biasanya sering terjadi di akhir hadis, ya. Kemudian di awal, kemudian di tengah. Nah, gitu urutannya. Yang paling banyak terjadi yaitu idraj fi akhiril hadis. Kemudian yang kedua di awal, kemudian yang ketiga baru di tengah. Nah, sekarang baru kita baca contohnya. Amthilatul lahu. Ya, contoh-contoh dari mudraj fil matan. Oke, yang pertama. Mithalun liwuqu'il idraji fi awalil hadisi. Contoh terjadinya idraj di awal hadis. Nah, tadi kan sedikit, ya, nomor 2 sebenarnya derajatnya. Lebih sering terjadi ketimbang yang di pertengahan. Nah, apa contohnya? Wasababuhu anna rawiya yaqulu kalaman yuridu ayyastadilla alaihi bil hadithi. Sebab idraj fi awalil hadis itu adalah anna rawiya, bahwasanya seorang rawi yaqulu kalaman, dia mengatakan sebuah ungkapan. Yuridu ayyastadilla alaihi bil hadis, yang mana dia ingin untuk beristidlal dengan hadis tersebut, ya, dia ingin beristidlal. Nah, istidlal ini istilah dalam ilmu usul fikih, Bapak Ibu. Istidlal itu adalah proses mencari dalil, ya, proses mencari dalil. Nah, sebelum menyebutkan hadis itu, si rawi ini menjelaskan dulu hukum yang akan dia dalilkan atau hukum yang dia akan beri dalil. Nah, dia ngomong dulu, kemudian baru dia kutip hadis. Fayati bihi bila faslin. Kemudian dia datangkan hadis itu bila faslin. Dia sebutkan hadis dengan tanpa ada pembatas antara penjelasan dia dengan hadis yang dia riwayatkan. Nah, jadi penjelasan dia bergabung dengan hadis yang dia riwayatkan. Nah, apa yang terjadi? Fayatawahhamas sami'u annal kulla haditsun. Maka mengiralah si sami', ya, sami' ini artinya orang yang mendengarkan dia atau si murid, ya, annal kulla haditsun, bahwa semuanya adalah hadis. Nah, jadi salah paham lagi nih. Karena si rawi menjelaskan hukum di awal, kemudian menyambungnya dengan hadis setelahnya, maka si murid mengira bahwa semuanya adalah hadis. Nah, sehingga dia riwayatkanlah hadis itu dari perkataan si rawi itu sampai akhir. Nah, itu disebut dengan idraj fi awwalis sanad, ya, fi awwalil matan. Idraj yang berada di awal matan. Nah, apa contohnya? Mithlu ma rawahul khatibu min riwayati Abi Qatana wa Syababata. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari riwayat Abi Qatan dan Syababah. Farraqahuma, yang mana Imam Khatib memisahkan keduanya. Nah, memisahkan ini maksudnya beliau menyebutkan Abi Qatan di satu sanad, kemudian Syababah di sanad yang lain. Nah, beliau tidak menggabungnya, tapi memisahkannya. An Syu'bata. Kemudian Abi Qatan dan Syababah itu menerima dari Syu'bah an Muhammad bin Ziyad, dari Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah
Qala, ya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Nah, jadi Abu Hurairah itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asbighul wudu. Ya, sempurnakanlah wudu. Wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah lil aqabi untuk tumit yang tidak terkena basuhan minan nar dari api neraka. Nah, di dalam riwayat Abi Qatan dan Syababah, mereka berdua menggabungkan bahasa ini, asbighul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Padahal sebenarnya kalimat asbighul wudu'a ini adalah idraj. Ya, idraj fi awalis sanad fi awalil matan. Kata-kata asbighul wudu'a ini adalah sisipan yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ini penjelasannya. Faqauluhu asbighul wudu'a, maka adapun perkataan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah asbighul wudu, ya, atau perkataan perawi asbighul wudu, mudrajun min kalami Abi Hurairah. Dia disisipkan dari perkataan Abu Hurairah. Nah, jadi kalau orang nggak teliti, dia bisa saja menganggap asbighul wudu'a ini sebagai satu kesatuan dengan wailul lil aqabi minan nar. Padahal kalimat asbighul wudu ini adalah idraj, ya, sisipan yang dibahasakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kama buyina fi riwayatil Bukhari an Adama an Syu'bata an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Sebagaimana dijelaskan, nah dari mana kita tahu ya asbighul wudu'a ini adalah perkataan dari Sayyidina Abu Hurairah? Nah, dari riwayat lain, ya, sebagaimana dijelaskan pada riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Adam, ya, ini Adam ini nama perawi, guru dari Imam Bukhari, an Syu'bah dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad dari Abi Hurairah, qala, ya, Abu Hurairah berkata, asbighul wudu'a, asbighul wudu, sempurnakan oleh kalian wudu kalian, kata Sayyidina Abu Hurairah. Fa inna Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Karena sesungguhnya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit yang tidak terkena basuhan minan nar dari api neraka. Nah, jadi dari riwayat Imam Bukhari atau yang dalam sunnah Sahih Bukhari terlihat jelaslah bagi kita bahwa kalimat asbighul wudu ini sebenarnya bukan bahagian dari hadis Nabi. Ya, bukan bahagian dari hadis Nabi, tapi ini adalah perkataan dari Sayyidina Abu Hurairah yang beliau sampaikan sebelum mengutip hadis Nabi. Tapi ketika sampai di riwayat atau di perawi Abi Qatan dan Syababah, seolah-olah ya mereka mendengarkan asbighul wudu ini satu kesatuan dengan wailul lil aqabi minan nar. Sehingga jadilah riwayat ini satu kesatuan. Padahal ini bukan hadis Nabi. Asbighul wudu ini bukanlah hadis Nabi. Nah, itu ceritanya ya. Ini namanya idraj fi awalil matan. Idraj di awal matan. Qala al-Khatibu, berkata Imam Khatib, wahama atau wahima Abu Qatana wa Syababatu fi riwayatihi lahu an Syu'bata ala ma suqnahu. Ya. Jadi Abu Qatan dengan Syababah itu mereka waham. Waham itu artinya ragu, ya. Mereka ragu pada riwayat keduanya lahu terhadap hadis itu yang bersumber dari Syu'bah ala ma suqnahu, ya, di atas apa-apa yang telah kami sebutkan, kata Imam Khatib. Wa qad rawahu al-jammul ghafiru anhu ka riwayati Adam. Dan sungguh telah meriwayatkan akan hadis itu al-jammu al-ghafir, ya. Al-jammu al-ghafir ini maksudnya jamaah yang banyak, ya, banyak orang, anhu, ya,
dari Syu'bah kariwayati Adam, seperti riwayat Adam. Nah, Adam ini maksudnya guru dari Imam Bukhari. Jadi sebahagian besar riwayat itu mengatakan asbighul wudu'a ini adalah perkataan Sayyidina Abu Hurairah. Hanya 2 orang inilah yang menyebutkan atau yang menyambungkan asbighul wudu itu dengan wailul lil aqabi minan nar. Jadi seolah-olah ini juga bahasa dari Nabi. Nah, inilah penyebab kenapa hadis Abu Qatan dengan Syababah itu tergolong sebagai hadis yang dhaif, karena dia tergolong hadis mudraj. Nah, ini sisipan di awal matan, ya. Nah, ini contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua, misalun liwuqu'il idraji fi wasatil hadis. Ya. Contoh terjadinya idraj fi wasatil hadis, di pertengahan hadis. Nah, ini jarang ya, ini sangat jarang, tapi ada contohnya. Yaitu hadis Aisyah fi bad'il wahyi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tentang permulaan wahyu. Nah, ini di awal Sahih Bukhari, Bapak Ibu bisa menemukan hadis ini. Nah, apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira'a wa huwa ta'abbudu al-layaliya zawatil adadi. Nah, jadi ada hadis yang dinisbatkan kepada Sayyidah Aisyah. Apa kata beliau? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu, bertahannus di gua Hira, wa huwa at-ta'abbudu. Ya, nah di sini ada keterangan wa huwa at-ta'abbudu. Tahannus itu adalah beribadah al-layaliya dzawatil adad. Ya, beberapa malam yang mempunyai bilangan, maksudnya beberapa hari atau beberapa malam itu. Faqauluhu, maka adapun perkataan wa huwa at-ta'abbudu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam hadis ini ada wa huwa at-ta'abbudu. Nah, kalimat wa huwa at-ta'abbudu mudrajun. Ini adalah mudraj. Itu adalah sisipan. Ya, disisipkan min kalami Zuhri, dari kalam atau dari pembicaraan ungkapan Imam Az-Zuhri. Nah, jadi hadis ini nanti di sanad setelahnya itu diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri. Ketika Imam Zuhri menyampaikan hadis ini ke muridnya, sebahagian muridnya agak bingung dengan makna yatahannats. Apa makna yatahannats? Ya, itu terlihat dari wajahnya mungkin ya. Jadi Imam Zuhri melihat murid-muridnya atau orang yang dia sampaikan hadis ini bingung, yatahannats itu maknanya apa? Nah, sehingga Imam Zuhri ketika meriwayatkan hadis ini yatahannatsu fi ghari Hira, nah beliau menambahkan dengan wa huwa at-ta'abbudu. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan makna yatahannatsu. Oke, nah ini contoh sisipan yang berada di tengah matan. Oke. Nah, ini sepertinya masih banyak bahasannya. Oke, sepertinya kita potong dulu Bapak Ibu. Nah, sisa yang ketiga ya, idraj di akhir hadis. Nah, ini insya Allah kita sambung minggu depan ya. Dan kalau selesai kita sambung di bahasan setelahnya. Nah, sampai di sini mungkin ya, kalau kita simpulkan dulu. Jadi hadis mudraj itu adalah hadis yang bercampur baur dengan bahasa perawi. Ya. Nah, hadis mudraj ini ada 2 secara umum, ada mudraj fis sanad, kemudian ada mudraj fil matan. Nah, sementara mudraj fil matan pun dibagi menjadi 3 ya. Ada mudraj fi awalil matan, mudraj pada awal matan, kemudian mudraj di tengah matan, dan yang terakhir ada mudraj yang terjadi di akhir matan. Nah, insya Allah yang ketiga ini akan kita jelaskan minggu depan. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu 5 menit mungkin untuk kalau ada pertanyaan. Ya, Ustadz mau nanya, ini kitabnya kitab hadis apa ya judulnya? Kitab yang
Oh iya, Iya. ini kitab Taisir namanya Pak ya. Oh, Taisir bukan Mustalahil ini ya. Hadis. Bukan Baikuni ya, bukan ya? Ini bukan Baikuni. Ini Bukan ya. lebih apa namanya? Kalau Baikuni itu kan bait ya, nazam. Iya, Baik Nazam ya. 34 bait. Nah, kalau ini lebih ke ini Pak, kitab asal gitu ya. Oke. Lebih agak Baik. detail dari Baikuni. Iya, Nah, makasih Ustaz. Ya. ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Mazid fi muttasalil asani dengan ziyadatus siqat. Nah, apa perbedaannya? Penambahan pada ketersambungan sanad dengan ziyadatus siqat. Nah, ini ada perbedaan nanti ya. Insyaallah akan kita bahas di waktunya Mas Anugrah Hafiz ya. Mazid, tapi secara umum mazid fi muttasilil asanid itu hampir mirip ya, bentuknya hampir mirip dengan ziyadatus siqat, tapi nanti ada perbedaan. Nah, kalau nggak salah setelah ini insyaallah akan kita bahas itu. Nah, kemudian menurut saya bisa jadi kenapa murid-murid pada zaman itu tidak banyak pertanyaan saat belajar hadis? Mungkin karena tingginya adab mereka pada sang guru. Dan guru-guru pada masa itu sangat berwibawa dan haibah sehingga murid tidak berani banyak bertanya karena menjaga adab. Ya bisa jadi itu terjadi ya Pak Muhammad Yusuf. Cuma ini sebatas analisa ya, sebatas analisa bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa jadi juga karena keterbatasan ini juga, keterbatasan ya karena bisa jadi majelisnya besar, ya majelisnya besar, muridnya banyak, sehingga tidak semua murid itu yang bisa ini berinteraksi langsung dengan sang guru. Nah, sehingga dia hanya mengandalkan apa yang dia dengar ketika sang guru menjelaskan atau mendiktekan hadis. Nah, jadi asumsi ini bisa benar juga Pak Muhammad Yusuf, ya bisa jadi ya setelah itu mereka nggak bertanya lagi karena sungkan gitu ya, karena adab mereka nggak mau bertanya ketika gurunya sudah selesai mengimla hadis. Nah, bisa jadi. Oke, terus yang terakhir kalau hadis mudraj apakah termasuk hadis dhaif yang bisa menguatkan? Oke. Yang dhaif itu mudrajnya. Ya, nanti kita akan bahas ini apa namanya? Hukum dari mudraj ya. Yang dhaif itu adalah sanad yang di dalamnya atau hadis yang di dalamnya ada idrajnya Mas Anugrah ya. Sementara hadis lain, nah dari mana kita tahu ada idraj di sebuah hadis? Itu biasanya dari muqaranatur riwayah. Lagi-lagi muqaranatur riwayah ini adalah cara paling ampuh sebenarnya dalam penelitian hadis. Ya, kita bisa tahu hadis itu ma'lul, bisa tahu hadis itu mu'allal, bisa tahu dengan hadis itu syaz misalnya, dan bisa tahu hadis itu mudraj. Itu cara paling ampuh itu adalah dengan membandingkan hadis itu dengan hadis yang semakna atau yang kita sebut juga dengan ahaditsul bab. Ya. Nah, hadis yang mudraj ya, itu nggak dipakai lagi yang mudrajnya. Justru yang dipakai itu adalah lawannya. Ya. Hadis lain yang menjelaskan kalau hadis ini mudraj. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi yang didhaifkan itu bahagian yang diidraj. Sementara bahagian yang tidak idraj yang terbebas dari idraj. Nah, seperti itu Mas Anugrah. Ya. Jadi bukan berarti hadis mudraj itu bisa memperkuat hadis lain, bukan seperti itu pemahamannya. Ya, tapi hadis yang mudraj itu bahagian yang ada idrajnya itu tidak digunakan, tapi bahagian yang ada yang bebas dari mudraj itu dia dikuatkan. Ya, dia diperkuat oleh hadis lain yang bersih dari sisipan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa naik? Apakah dia bisa naik ke derajat apa namanya? Hasan li ghairihi misalnya? Potongan yang tidak idraj itu bisa saja naik.
Jadi potongannya idrodnya saja yang dianggap dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau nanya lagi Ustaz, kalau untuk ini sedikit apa namanya Ya. untuk pesan kitab apakah di ini lembaga ini menyediakan kitab untuk pegangan para ini. Saya kan baru termasuk. Oh ya ya. Iya. Kalau yang kitab ini untuk kajian umum itu kita nggak menyediakan Pak, ya, Pak Hizbullah ya. Menyediakan. Ya. Kalau yang lainnya? Kalau yang kajian intensif itu ada kajian gitu. intensif. Nah ini Kita beda bisa lembaga. Pesannya di? Itu ada ininya Pak, ada penerbitan di lembaga kami, itu dia yang gitu. ngurus. Nah nanti nomornya saya kirim ke Bapak ya, Insya Allah. Baik. Mohon maaf, ini tadi kitab apa Pak? Taisir namanya, Pak. Taisir Taisir. Mustalahil Hadis. Mustalahil Hadis. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Kalau ada hal-hal lain yang perlu mungkin kita diskusikan lebih dalam, lebih lanjut, nah itu bisa dimanfaatkan di grup kajian ya. Oke, sampai di sini. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang memadai. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, sama-sama Mas. Oke, mohon izin duluan Bapak Ibu.